Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Seka Sembala Afif, Prodi Akuntansi PJJ S1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari ujian tengah semester genap tahun ajaran 2025-2026, mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Saya Seka Sembala Afif dari kelas AK 605. Untuk yang pertama, soal nomor satu mengenai Intercorporate Acquisition and Investment. PT JAICA membeli net asset dari PT AIS pada Desember 2028 tahun 2021. Pada kombinasi bisnis ini, PT AIS dibubarkan. Untuk aset dan utang dari PT AIS seperti ditampilkan pada tabel di bawah ini, yaitu untuk aset kas sebesar nilai bukunya 60.000 dan nilai wajar 60.000 dalam ribuan rupiah ya. Kemudian piutang 140.000 untuk nilai bukunya dan nilai wajarnya 140.000. Persediaan nilai buku 225.000, nilai wajar 275.000. Untuk tanah nilai bukunya 50.000, nilai wajarnya 100.000. Untuk bangunan nilai bukunya 400.000, kemudian nilai wajarnya 600.000. Untuk peralatan nilai bukunya 250.000, nilai wajarnya 350.000. Untuk hak paten nilai wajarnya ada di 70.000. Untuk total asetnya untuk nilai buku ada di 1.125.000 dan nilai wajarnya 1.595.000. Untuk akun-akun utang usaha nilai buku di 80.000, nilai wajarnya 80.000. Notes payable nilai bukunya 165.000 dan nilai wajarnya 135.000. Untuk utang lainnya nilai buku 55.000, kemudian nilai wajarnya 60.000. Total hutangnya 300.000 untuk nilai bukunya dan nilai wajarnya 275.000. Kemudian untuk net asset nilai bukunya 825.000 dan nilai wajarnya 1.320.000. Kemudian PT JAICA memiliki 100% kepemilikan dari PT AIS dengan membayar sebesar 600 juta cash dan menerbitkan 50.000 lembar saham dengan nilai nominal 10.000 rupiah dan nilai pasar 20.000 rupiah. Pada kombinasi bisnis transaksi ini, PT JAICA membayar biaya akuisisi sebesar 8 juta rupiah dan biaya penerbitan saham 5 juta rupiah. Kemudian diminta untuk menyiapkan jurnal yang dibuat oleh PT Jaya Makmur untuk merekam transaksi bisnis ini. Ini untuk jawaban saya. Untuk soal yang pertama, untuk perhitungan total imbalan yang dibayarkan oleh PT JAICA, yaitu kas sebesar 600 juta rupiah dan dalam bentuk saham 50.000 lembar dengan nilai pasar 20.000 rupiah per lembar sehingga jumlahnya 1 miliar. Total imbalan yang diserahkan PT JAICA adalah 1,6 miliar. Kemudian yang kedua untuk perhitungan goodwill-nya, total imbalan yang diserahkan PT JAICA sebesar 1,6 miliar rupiah
dan nilai pasar dari net aset PT AIS sebesar 1.320.000.000 rupiah. Sehingga atas selisihnya dicatat sebagai goodwill sebesar 280 juta rupiah. Kemudian jurnal yang dicatat pada tanggal 28 Desember 2021 yang pertama yaitu untuk mencatat perolehan aset dan liabilities sebesar nilai pasarnya dan goodwill-nya. Akun-akunnya adalah seperti yang ada di tabel di bawah ini. Untuk cash pada sisi debit sebesar 60 juta rupiah. Kemudian piutang di sisi debit 140 juta rupiah. Persediaan debit 275 juta rupiah. Tanah di sisi debit 100 juta rupiah. Kemudian bangunan di sisi debit 600 juta rupiah. Peralatan di sisi debit 350 juta rupiah. Hak paten di sisi debit 70 juta rupiah dan goodwill di sisi debit sebesar 280 juta rupiah. Kemudian untuk yang di posisi kredit yaitu utang usaha sebesar 80 juta rupiah, kemudian notes payable sebesar 135 juta rupiah, utang-utang lainnya sebesar 60 juta rupiah, dan cash yang diserahkan oleh PT Jaika sebesar 600 juta rupiah, kemudian common stock sebesar 500 juta rupiah, dan additional paid-in capital sebesar 500 juta rupiah. Untuk penjelasannya yang lebih lanjut akan saya jelaskan di bawah tabel nanti. Kemudian yang kedua, jurnal untuk mencatat biaya akuisisi, yaitu beban akuisisi pada debit sebesar 8 juta rupiah dan cash pada posisi kredit sebesar 8 juta rupiah. Kemudian yang ketiga yaitu jurnal untuk mencatat biaya penerbitan saham. Akun-akunnya yaitu additional paid-in capital pada sisi debit sebesar 5 juta rupiah dan cash pada sisi kredit sebesar 5 juta rupiah. Untuk penjelasannya dari jurnal-jurnal di atas adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu dasar pencatatan aset dan liabilitas. Dalam metode akuisisi atau acquisition method sesuai PSAK 22, seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dicatat sebesar nilai wajar atau fair value pada tanggal akuisisi dan bukan dicatat sebesar nilai buku. Jadi untuk akun-akun yang ada pada jurnal berikut ini dicatat sesuai dengan nilai wajarnya, bukan nilai bukunya. Kemudian untuk yang kedua, mengenai total imbalan yang diserahkan. PT Jaika memberikan dua bentuk imbalan kepada pemegang saham PT AIS, yaitu kas sebesar 600 juta rupiah dan saham sebanyak 50.000 lembar yang dicatat sebesar nilai pasar, yaitu 20.000 rupiah per lembar, sehingga totalnya adalah 1 miliar rupiah. Sehingga total imbalan yang diserahkan oleh PT Jaika adalah sebesar 1,6 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga untuk penjelasan mengenai penentuan goodwill. Goodwill tersebut timbul karena total imbalan yang dibayarkan oleh PT Jaika yaitu sebesar 1,6 miliar rupiah lebih besar daripada nilai wajar aset bersih yang diperoleh yaitu sebesar 1.320.000.000 rupiah. Selisih sebesar 280 juta rupiah ini diakui sebagai goodwill atau aset tidak berwujud ya, di sisi debit jurnal. Jika seandainya total imbalannya lebih kecil dari nilai wajar aset bersih, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan pembelian dengan diskon atau gain on bargain purchase yang langsung diakui di laporan laba rugi, bukan sebagai goodwill negatif. Tapi dalam hal ini total imbalan yang diserahkan yaitu lebih besar daripada nilai wajar aset bersih yang diperoleh.
Sehingga muncullah akun Goodwill ini. Kemudian penjelasan mengenai pencatatan penerbitan saham. Saham yang diterbitkan dicatat dengan memisahkan hal berikut. Yang pertama yaitu common stock atau modal saham sebesar 50.000 dikali 10.000 rupiah yang menghasilkan 500 juta rupiah. Kemudian akun yang kedua yaitu additional paid in capital atau agio saham sebesar 50.000 rupiah dikalikan dengan 20.000 rupiah yang merupakan nilai pasar saham per lembar dikurangi dengan nilai nominal saham per lembar sebesar 10.000 rupiah sehingga menghasilkan 500 juta rupiah. Ini adalah penjelasan untuk mencatat penerbitan saham. Kemudian penjelasan mengenai biaya akuisisi saham yang sebesar 8 juta rupiah. Ini nomor 2 yang mencatat biaya akuisisi. Berdasarkan PSAK 22, biaya-biaya terkait akuisisi seperti biaya konsultan, biaya hukum, ataupun biaya due diligence tidak dimasukkan sebagai bagian dari imbalan yang diserahkan. Melainkan, biaya ini harus dibebankan langsung sebagai beban atau expense pada periode saat terjadinya akuisisi. Kemudian untuk biaya penerbitan saham yang sebesar 5 juta rupiah, penjelasannya berbeda dengan biaya akuisisi, biaya penerbitan saham seperti biaya pencetakan sertifikat saham, biaya pendaftaran ke regulator pasar modal, dikurangkan dari additional paid in capital atau agio saham, karena biaya ini berkaitan langsung dengan transaksi modal atau ekuitas, bukan beban operasional perusahaan. Sebagai catatan, karena PT AIS ini dibubarkan setelah diakuisisi dan PT JAIKA memperoleh 100% kepemilikan dengan mengambil alih aset dan liabilitas secara langsung dan bukan melalui investasi saham, maka transaksi ini dicatat sebagai akuisisi aset neto, sehingga aset dan liabilitas PT AIS langsung masuk ke dalam periode pembukuan PT JAIKA, sehingga tidak ada akun investasi pada PT AIS yang dicatat. Kemudian untuk soal hitungan yang nomor 2, mengenai consolidation of wholly owned. Pada 1 Januari tahun 20X1, PT Merapi mengakuisisi 100% dari saham biasa milik PT Tubagus sebesar 450.000 dolar. Ketika net asset PT Tubagus itu mempunyai nilai buku sebesar 450.000 dolar. PT Merapi menggunakan metode ekuitas dalam menghitung investasinya. Neraca saldo pada PT Merapi dan PT Tubagus pada 31 Desember 2021 adalah seperti yang ada pada tabel di bawah ini. Untuk cash, PT Merapi 450.000, PT Tubagus 400.000. Piutang, PT Merapi 320.000, PT Tubagus 60.000. Persediaan, PT Merapi 380.000, PT Tubagus 210.000. Untuk gedung dan peralatan, PT Merapi 150.000 dan PT Tubagus 170.000. Untuk tanah, PT Merapi 60.000 dan PT Tubagus 200.000. COGS atau HPP, PT Merapi 250.000, PT Tubagus 100.000. Beban penjualan dan administrasi, PT Merapi 50.000, PT Tubagus 40.000. Beban depresiasi, PT Merapi 25.000 dan PT Tubagus 17.000. Untuk dividen declare, PT Merapi 15.000 dan PT Tubagus 5.000. Investasi pada PT Tubagus dari PT Merapi sebesar 325.000.
akumulasi depresiasi, PT Merapi 50.000, PT Tubagus 85.000. Untuk hutang usaha, PT Merapi 480.000 dan PT Tubagus 80.000. Untuk utang notes payable, PT Merapi 690.000 dan PT Tubagus 602.000. Untuk common stock, PT Merapi 520.000, PT Tubagus 270.000. Kemudian untuk laba ditahan, PT Merapi 30.000 dan PT Tubagus 250.000. Untuk penjualan, PT Merapi 220.000 dan PT Tubagus 315.000. Untuk pendapatan atau income dari PT Tubagus, PT Merapi mendapatkan 34.000. Kemudian diminta untuk yang pertama menyiapkan entry jurnal dari investasi PT Merapi kepada PT Tubagus untuk tahun 20X1 menggunakan metode ekuitas dan metode biaya. Kemudian yang kedua diminta untuk membuat jurnal eliminasi dan rekonsiliasi untuk laporan keuangan konsolidasi menggunakan metode ekuitas. Nah, berikut ini adalah jawaban untuk soal nomor 2. Yang pertama yaitu mengenai jurnal investasi PT Merapi pada PT Tubagus pada tahun 20X1. Yang A menggunakan metode ekuitas. Pada tanggal 1 Januari 20X1 dibuat jurnal investasi pada PT Tubagus sebesar 450.000 pada debit dan kas sebesar 450.000 pada posisi kredit. Jurnal ini untuk mencatat akuisisi 100% saham dari PT Tubagus yang diakuisisi oleh PT Merapi. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2021 di jurnal investasi PT Tubagus pada debit sebesar 34.000 dan income dari PT Tubagus sebesar 34.000 pada posisi kredit. Jurnal ini difungsikan untuk mengakui laba bersih dari PT Tubagus. Kemudian pada tanggal 31 Desember 20X1 dicatat kas sebesar 55.000 pada posisi debit dan investasi pada PT Tubagus pada posisi kredit sebesar 5.000. Jurnal ini untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Tubagus. Kemudian untuk yang kedua yaitu menggunakan metode biaya. Pada metode ini di tanggal 1 Januari 20X1 dicatat investasi pada PT Tubagus posisi kredit sebesar 450.000 dan kas pada posisi kredit sebesar 450.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember 20X1 dicatat kas pada debit sebesar 5.000 dan pendapatan dividen sebesar 5.000 pada posisi kredit. Jurnal ini untuk mencatat penerimaan dividen sebagai pendapatan. Kemudian untuk yang kedua yaitu mengenai jurnal eliminasi dan rekonsiliasi dengan menggunakan metode ekuitas. Jurnal eliminasi yang pertama yaitu untuk mengeliminasi investasi awal, menghilangkan akun investasi terhadap ekuitas anak perusahaan pada awal tahun, dengan dicatat sebagai berikut. Common stock PT Tubagus dicatat pada debit sebesar 270.000 dan investasi pada PT Tubagus dicatat pada kredit sebesar 450.000. Atas selisihnya itu dicatat sebagai return earning atau laba ditahan pada PT Tubagus pada awal investasi, yaitu sebesar 180.000 pada posisi debit. Karena nilai buku ekuitas Tubagus pada saat akuisisi adalah sama dengan 450.000,
sesuai investasi awal, maka tidak ada goodwill atau diferensial. Kemudian jurnal eliminasi yang kedua yaitu untuk mengeliminasi income from subsidiary, menghilangkan pendapatan ekuitas yang diakui PT Merapi atas laba dari PT Tubagus. Jurnalnya adalah seperti berikut. Income from PT Tubagus dicatat pada posisi debit sebesar 34.000 dan investasi pada PT Tubagus dicatat pada posisi kredit sebesar 34.000. Kemudian jurnal eliminasi yang ketiga yaitu jurnal eliminasi untuk mengeliminasi dividen, menghilangkan dividen yang diterima dari anak perusahaan atau mengurangi investasi yang sebelumnya bertambah karena penerimaan kas dividen. Untuk akun-akunnya yaitu investasi pada PT Tubagus posisi debit sebesar 5.000 dan dividen declare PT Tubagus pada posisi kredit sebesar 5.000. Harusnya ini 5.000 ya. Salah, nanti saya koreksi. Kemudian untuk penjelasannya yaitu sebagai berikut. Dalam laporan konsolidasi, induk dan anak perusahaan dianggap sebagai satu entitas ekonomi. Sehingga akun investasi pada PT Tubagus di buku induk perusahaan dan akun ekuitas yaitu common stock dan retained earning di buku anak perusahaan adalah dua representasi dari hal yang sama, yaitu kepemilikan induk perusahaan atas aset bersih anak perusahaan. Jika tidak dieliminasi, akan terjadi double counting. Untuk jurnal eliminasi yang pertama, yaitu untuk menghilangkan saldo investasi awal terhadap ekuitas anak perusahaan pada tanggal akuisisi. Nilai buku adalah sama dengan harga pembelian, sehingga tidak ada diferensial ataupun goodwill. Untuk eliminasi yang kedua, diperlukan karena metode ekuitas induk perusahaan mencatat income from subsidiary sebagai bagian dari labanya sendiri. Jika tidak dieliminasi, maka laba anak perusahaan akan terhitung dua kali dalam laporan konsolidasi, yaitu sekali pada laba PT Tubagus sendiri dan sekali lagi dari pendapatan dari PT Tubagus di buku PT Merapi. Kemudian untuk eliminasi yang ketiga, diperlukan karena dividen yang dibagikan anak perusahaan ke induk perusahaan adalah transaksi intercompany atau transfer dana dalam satu entitas, bukan pendapatan atau biaya dari pihak luar. Sehingga harus dieliminasi dari dividen declare agar tidak mengurangi return earning atau laba ditahan konsolidasi secara ganda. Hasil akhir setelah eliminasi adalah saldo akun investasi pada PT Tubagus menjadi nol dan ekuitas PT Tubagus juga tereliminasi sehingga yang tersisa hanya aset, liabilitas, pendapatan dan biaya gabungan dari kedua entitas ini yaitu PT Merapi dan PT Tubagus yang digabung pada baris per baris atau line by line consolidation. Cukup sekian penjelasan dari saya terkait dengan soal hitungan pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 untuk ujian tengah semester semester genap tahun 2025-2026. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.